nggak ada warna berarti. Sentuhan visualisasinya juga nggak ada, cuman bentuk kotak gitu. Sangat biasa saja. Pertama, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak bisa lo visualisasikan. Jadi dia adalah yang maha tak terbatas, sehingga tidak bisa dibatasi dengan visualisasi-visualisasi itu. Betul. Kemudian kok betul? Enggak betul statement dalam keyakinan saya dan keyakinan saya. Saya tahu maksudnya kok. Iya. Saya kira baru beberapa episode sudah. Enggak, betul. Enggak ya. Tadi Tuhan itu maha apa? Sorry, maha tak terbatas. Maha tak terbatas. Nah, betul. Kemudian yang kedua itu sebagai kritik kepada berhala-berhala yang saat itu cenderung dibuat dengan visualisasi warna dan bahan yang keren. Contohnya apa, Bib? Contohnya Samiri, berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Musa yang berkhianat kepada Nabi Musa. Itu kan sapi dalam kisah Al-Quran, dan penafsirannya itu bentuknya sapi besar, kemudian di belakangnya itu ada lubang yang bisa ditiup dan mengeluarkan suara, untuk mengelabui orang-orang yang percaya kepada Samiri bahwa itu memang betul-betul bisa berbicara. Dan dia terbuat dari emas, sehingga diberikan sentuhan visual tertentu agar meyakinkan bahwa itu gambaran Tuhan, atau bahkan itu Tuhan sekalipun. Nah, Ka'bah mengkritik itu dengan mengatakan dibuatlah visualnya biasa aja. Kemudian Ka'bah yang dibuat dengan sesederhana itu dimaksudkan bahwa kalau lu pengen ngelihat Tuhan pakai mata kepala, dia gak akan pernah bisa, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lu kalau ngelihat Ka'bah pakai mata kepala biasa aja. True story, ketika gua kemarin umrah, pertama gua sholat setiap hari menghadap Ka'bah, dan bahkan sajadah itu rata-rata gambarnya Ka'bah. Gua nonton, kalau sama ibu gua selalu nonton Ka'bah pakai mata kepala biasa aja. True story, ketika gua kemarin umrah, pertama gua sholat setiap hari menghadap Ka'bah, dan bahkan sajadah itu rata-rata gambarnya Ka'bah. Gua nonton, kalau sama ibu gua selalu nonton Ka'bah. TV itu kan ada yang live Ka'bah. Nah, lu suka nonton itu juga? Enggak. Akhirnya bayangin lo, gua punya imajinasi tentang Ka'bah yang begitu agung. Sehingga ketika gua pertama kali melihat Ka'bah kemarin ketika umroh itu, gue kemudian menyiapkan emosi gue, spiritualitas gue, akan nangis dan lain sebagainya. Pas gue ngelihat biasa aja. Kenapa? Malah gue lebih tertarik ke Zamzam Tower. Di belakangnya itu ada Zamzam Tower, bangunan gede, megah. Malah gue ke distract ke itu. Kenapa? Pakai mata gue. Sedangkan mata hati gue sedang buta hari itu. Kenapa? Karena gue ego. Oh, gue harus nangis nanti ngelihat Ka'bah, karena Ka'bah ini tempat gue bersujud dan lain sebagainya. Tapi keesokan harinya ketika pakai mata gue, sedangkan mata hati gue sedang buta hari itu. Kenapa? Karena gue ego. Oh, gue harus nangis nanti ngelihat Ka'bah, karena Ka'bah ini tempat gue bersujud dan lain sebagainya. Tapi keesokan harinya ketika ego itu udah hilang, karena ego itu musuh utama dalam Islam, justru akhirnya gue bisa merasakan kekuatan spiritual Ka'bah. Nah itu, jadi Ka'bah kalau dilihat pakai mata kepala, apa yang istimewa? Apa? Nggak ada. Makanya dia menjadi istimewa itu ketika dilihat oleh mata batin kita.